Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Sedikit simulasi begitu ya Pak Herwin, kalau ada Ya, si A gitu ya misalnya, kemudian dia punya ya, gaji sekitar 3 sampai 5 juta begitu Pak Herwin. Apakah ya, ya. strategi yang tepat ini yang sebaiknya dipergunakan oleh orang Hmm. tersebut? Apakah harus mencicil tetap di kisaran 500.000 sampai 1 juta atau ada jalan lain begitu? Ya, nah, jadi kalau misalnya let's say gajinya 5 juta lah ya, Mas. Kalau 5 juta misalnya memang eh, cost of living-nya masih cukup besar, disisihkan aja dulu 500.000. Ya, nanti kalau misalnya berjalannya waktu, mendapat promosi atau dapat bonus gitu ya, kalau pegawai gitu ya. Nah, bisa langsung tabungannya diperbesar gitu. Nah, kalau seperti itu disiplin tiap bulan plus bonusnya pun disisihkan, ya mungkin dalam jangka waktu 4-5 tahun ya, kalau misalnya 500 Mhm. ribuan, itu bisa terkumpul tuh dananya sebesar 35 juta untuk umroh. Tapi balik lagi tadi, Mas, jadi kalau misalnya yang tadi sebaiknya tunaikan dulu yang wajibnya, yaitu Mhm. dengan haji. Walaupun berangkatnya nanti, tapi selama sudah melakukan setoran haji tersebut, itu niatnya sudah dihitung tuh istilahnya, Mas. Kalau di Islam, jadi sudah dihitung bahwa orang Mhm. tersebut sudah menunaikan ibadah hajinya gitu. Tinggal Baik. tunggu waktunya aja. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya, sudah dianggap orang tersebut sudah menunaikan ibadah hajinya. Sudah menunaikan ibadah haji. Baik, ini menarik Pak Herwin. Betul. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari @tama6top. Apakah perlu tabungan yang berbeda untuk siapkan dana haji atau umroh gitu? Misalnya punya tabungan Ya. pribadi dikombinasikan juga dengan deposito dan lain sebagainya. Ya. Ya, betul, Mas. Jadi ada sebaiknya gini, apalagi kalau kita punya tabungan yang nyambung ke ATM tuh, Mas. Kadang-kadang ngelihat Mhm. uang lebih sedikit kita tarik gitu. Jadi sebaiknya kita buka rekening lain, jangan sambungkan dengan kartu ATM. Jadi kita taunya Mhm. kalau mau ngecek kita ngeceknya lewat mobile banking gitu atau internet banking ya. Nah, itu kalau Mhm. kita mau disiplin ya untuk nyisihin dana untuk apakah itu haji ataupun umroh. Nah, setelah misalnya let's say yang tadi, kalau memang targetnya dalam jangka pendek, sebaiknya dicari investasi-investasi yang cukup aman. Ya, apakah itu deposito syariah di bank atau reksadana pendapatan tetap gitu. Itu juga melalui bank gitu. Atau mungkin sukuk gitu. Nah, tapi Mhm. kalau yang tadi haji, misalnya waiting time-nya itu 30 tahun, 35 tahun, ya mungkin bisa 10 tahun pertama itu lebih agresif. Tapi Mhm. setelah itu mulai ditaruh ke yang lebih konservatif. Ya, balik lagi apakah itu ke deposito syariah yang ada di bank atau reksadana pendapatan tetap atau ke sukuk. Demikian Mas Daniel. Nah, menarik. Kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya, Pak Herwin, dari @triapri. Berapa dana darurat Ya, dan dana lainnya yang perlu disiapkan untuk membiayai haji? Nah, ini menarik kalau kita ngomongin tentang dana darurat, di Investime ini biasa menghimbau di kisaran 30% begitu. Nah, ini apakah kalau untuk dana hmm, haji dan juga umroh ini ada di kisaran yang sama atau justru harus lebih besar begitu? ya betul. Mungkin sekitar segitu sih Mas. Nanti kalau misalnya sudah mulai, let's say udah mulai buka rekening gitu ya, nanti dicari aja fitur-fitur apa yang ditawarkan oleh bank tersebut. Ya misalnya ada fitur yang selama membuka rekening di bank tersebut ya, dia bisa mendapatkan free selain personal accident misalnya pengobatan selama di tanah Mhm. suci misalnya. Itu juga ada. Jadi tinggal kita lihat kalau misalnya seperti itu ya ada emergensinya kalau misalnya masuk rumah sakit dan ditanggung berarti nanti dana di luar itu bisa lebih kecil, Mas. Jadi bukan Mhm. 30%, mungkin cukup 20 atau 15 gitu. Itu lebih kepada Mhm. misalnya tiba-tiba dompet hilang atau apa gitu. Nah, itu yang kita bisa pakai gitu. Nah, tapi selalu bawa juga kalau saran saya sih selalu bawa either ATM atau mungkin ya bawa kartu kredit gitu. Jadi in case benar-benar perlu kita bisa menarik dananya lewat ATM di Tanah Suci atau menggunakan kartu kredit.